Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Wulandari. Saya dari kelas HTN 6B dengan NIM 1062116. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 6 yang berjudul Upaya Hukum. Pengertian upaya hukum. Pasal 1 angka 12 KUHP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum dibagi dua. Yang pertama ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yang terdiri dari banding dan kasasi. Untuk yang kasasi, dalam pasal 244 sampai dengan 258 KUHP, pasal 244 KUHP junto putusan MK nomor 114 garing PPU garing 5 garing 2012 mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, ada tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penegakan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Selanjutnya ada banding. Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Yang selanjutnya ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Untuk pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, pada pasal 259 ayat 1 KUHP menjelaskan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung yang dapat diajukan satu kali pemohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menuntut menurut undang-undang pengadilan melampaui wewenangnya. Selanjutnya ada jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Dengan demikian terjawablah keraguan atau hal yang dipermasalahkan itu. Lalu ada peninjauan kembali pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 263 sampai dengan 269 KUHP. Permintaan peninjauan kembali bisa dilakukan atas dasar yang pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara yang diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Yang kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan
dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain. Yang terakhir ada apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Baiklah, demikian paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.